Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya ditemani oleh Kang Yosep, channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Sebetulnya hari ini sedang mancing, cuman ya kadang mancingnya itu untung-untungan ya. Kadang dapat, kadang tidak. Nah kebetulan hari ini tidak dapat, nah makanya daripada bosen bikin video aja. Sekali dapatnya ikan hiu Kang Abdul ya. Sendal. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman, biar Kang Yosef saja nanti yang membacakan, saya yang menjawabnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di kolom komentar itu yang video yang kemarin itu belum sempat saya respon teman-teman ya, karena setiap hari itu selalu diganggu sama ini nih. Diajak kesinilah, diajak kesinilah. Akhirnya ya kolom komentar itu udah 2 video berarti yang nggak saya respon gitu teman-teman. Nah makanya di season kali ini saya akan mencoba menjawab saja gitu teman-teman, jadi yang urgent-urgentnya saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin merasa bertanya di video saya gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran pertanyaan kalian. Nah itu teman-teman ya. Langsung saja Kang Yosef, pertanyaan yang pertama dari siapa? Pertanyaan pertamanya yaitu dari akunnya Lalusa Tri Muslim. Lalusa Tri Muslim. Tria Muslim. Tria Muslim. Saya dari Lombok hadir Bang. Bang mau tanya, habis makan suka pusing kelayangan katanya, suka penuh rasa di dada dan napasnya pendek Bang. Gitu. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sebetulnya tidak ada pilihan ya. Kita telat makan, sensasi hadir gitu teman-teman, rasa tidak nyaman itu hadir gitu teman-teman ya. Kemudian ketika sudah makan juga sensasi hadir teman-teman ya, rasa tidak nyaman itu hadir gitu teman-teman, kayak macam begah, kembung, kemudian perut terasa panas dan sebagainya teman-teman, kemudian ngimbas juga ke psikisnya. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terganggu asam lambungnya teman-teman ya, orang yang tidak terganggu asam lambungnya juga gitu teman-teman, ketika habis makan itu asam lambungnya bereaksi teman-teman ya. Karena apa ya? Asam lambung itu sebetulnya fungsinya untuk mengurai makanan yang telah kita konsumsi. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada makanan yang masuk ke dalam mulut kemudian jatuh ke dalam lambung kita teman-teman ya, fungsi asam lambung itu adalah mengurai makanan kita gitu teman-teman ya, biar nanti ketika masuk ke dalam usus itu nilai kebaikan-kebaikan dari makanan tersebut itu terserap sempurna gitu teman-teman ya, untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, tetapi sialnya
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami rasa tidak nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung kalau seandainya diikuti dengan anxiety disorder gitu teman-teman ya, hal apapun itu sebetulnya menjadi ketakutan, menjadi dicemaskan gitu teman-teman. Padahal itu merupakan hal biasa teman-teman ya. Kemudian perbedaan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung kemudian sama orang yang terkena gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, ketika mengkonsumsi makanan itu asam lambungnya itu mengurai makanannya itu tidak sempurna teman-teman ya, kadang bisa menghasilkan gas yang ada di dalam lambung kita teman-teman ya. Makanya ketika mengkonsumsi makanan-makanan, ketika saat ada gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, asam lambung itu bisa menyebabkan gas. Nah itu teman-teman, makanya kadang orang yang terkena gangguan asam lambung itu Kang Yosep juga kan mengalami sendiri ya. Ketika makan sedikit saja ada gas sedikit, kemudian menyebabkan dorongan kuat dan akhirnya sering terjadi sensasi mual. Nah itu, kemudian ada begah, kemudian ada lagi ketika sensasinya itu berlebih gitu teman-teman, kadang perutnya terasa panas juga. Dan agak sesak juga ada kamu. Nah kalau seandainya agak sesak, itu biasanya Kang Yosep dari psikis gitu. Karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis itu paling tidak mau sekali menghadapi perubahan sedikit pun ke hal negatif. Nah itu teman-teman ya, karena ketika ada rasa tidak nyaman akhirnya berpikirnya kemana-mana Kang Yosep gitu, dan akhirnya perginya pikirannya kemana-mana. Disitulah respon tubuh kita itu hadir, kayak macam napas terasa sesak, kemudian terasa terasa pendek, agak cepat gitu. Kang Bro, agak cepat terasa pendek gitu teman-teman. Itu hanya bentuk respon tubuh saja saat kita ketakutan gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mengelak juga, Pak, apakah benar napas itu cuman respon tubuh saja? Tengok anak kecil yang sedang sakit panas atau sakit demam gitu teman-teman ya, paru-parunya baik-baik saja. Tetapi ketika tertidur napasnya terengah-engah teman-teman ya. Nah itu sebetulnya untuk napas itu bisa pertahanan tubuh gitu teman-teman, kemudian bisa respon tubuh saat ketika kita sedang sakit. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, ketika asam lambung kalian belum normal gitu teman-teman ya, ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun suka hadir begah gitu teman-teman ya, kalian gak usah takut teman-teman ya, berpikir positif saja. Mungkin asam lambung kalian itu belum membaik dengan sempurna teman-teman, sehingga ketika belum membaik dengan sempurna, ketika ada makanan yang masuk, kadang asam lambung itu ketika menguraikan makanan tersebut itu bisa menyebabkan gas gitu teman-teman, sehingga ada rasa kembung, begah dan sebagainya, kayak macam perut rasa melilit juga, perut rasa panas juga gitu teman-teman, kalau seandainya kumplitnya. Kalau tidak kumplitnya ya syukur aja gitu teman-teman, kayak macam begah doang gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian masih merasa ada panas juga, nggak apa-apa teman-teman, itu merupakan hal yang sangat normal karena ya asam lambungnya belum membaik. Kemudian ketika asam lambungnya parah gitu teman-teman ya, tidak membaik juga, tambah tidak membaik itu teman-teman ya, paling juga nantinya masuknya itu panas dalam. Kang Yosep, ada sariawan. Ada sariawan, kemudian mencret, dia BAB teman-teman ya. Itu saja sih sebetulnya teman-teman. Kemudian untuk hubungannya dengan napas terasa pendek, sebetulnya itu cuman respon tubuh saja ketika kita sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya bisa karena efek stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif, sehingga tubuh kita itu waspada. Yang namanya waspada pasti ada penegangan otot, sehingga napas juga terpengaruh, sehingga napas juga menjadi agak terasa pendek. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian apa langkah selanjutnya ketika kita mengalami hal seperti itu, Pak? Kan gitu ya, karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, jiwa keponya itu sangat besar sekali. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, yang harus kalian lakukan itu adalah ketika apapun yang terjadi, makan jangan ditinggalkan teman-teman ya, karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian ada rasa tidak nyaman, karena memang sekarang jadwalnya jadwal makan saja teman-teman ya. Tetapi ada rasa tidak nyaman, Pak, akalin saja. Kita itu manusia makhluk paling pintar di dunia teman-teman ya. Saya dulu saat terkena gangguan asam, Kang Yosep, makan satu piring itu habisnya itu bisa berjam-jam. Nah itu yang penting, catatan ini makanan harus masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, biar kita itu perbaikannya itu lebih cepat.
Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena yang memperbaiki kita itu adalah sel kebaikan kita, teman-teman. Dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel kebaikan. Nah itu teman-teman, dan untuk yang mengobati atau menangani sel yang rusak misalkan gitu teman-teman ya, yaitu dari sel kebaikan kita teman-teman, dan lahirnya sel kebaikan kita itu dari makanan. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang-orang yang sakit lain juga gitu teman-teman ya, makan itu sangat penting teman-teman ya. Orang yang sakit di rumah sakit gitu teman-teman, kalau seandainya tidak bisa makan, itu diimpus juga teman-teman. Tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi, ada asupan buat tubuh kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya sekali lagi saya sampaikan sama teman-teman itu, bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apapun yang terjadi, makan jangan ditinggalkan gitu teman-teman ya, penuhi kebutuhan untuk tubuh kalian. Nah kemudian minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kenapa harus minimal 8 gelas dalam sehari? Karena kalian itu kan asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya. Nah air mineral itu, air putih hangat itu bisa membantu menetralkan asam lambung kita gitu teman-teman ya. Dan asam lambung kita itu kalau seandainya nggak normal itu bisa saja keasaman asam lambungnya itu bertambah atau kapasitasnya bertambah. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya ada keasamannya yang bertambah, tambah asam gitu teman-teman ya, itu bisa dibantu dinetralkan dengan air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Ada peningkatan keasaman asam lambung, kita minum gitu teman-teman, akhirnya keasamannya itu berkurang lagi gitu teman-teman ya. Jarak 2 jam kemudiannya lagi ada penambahan keasamannya asam lambung, kita minum lagi, nanti berkurang lagi keasamannya. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian normal terus asam lambungnya gitu teman-teman ya, kalian akan terasa nyaman, dan tahu-taunya kalian sudah sembuh. Nah itu teman-teman, karena memang lebih dominan rasa tidak nyaman itu ketika ada peningkatan asam lambung Kang Yosep. Ketika asam lambungnya biasa-biasa saja, kita bahagia. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Ada yang mau diceritakan Kang Yosep sepengalaman Kang Yosep? Dan ini Kang Bro ya, menurut saya, tapi ini bukan pengalaman, menurut Kang Bro ya. Menurut. Kenapa air putih itu lebih baik dari yang lain Kang Bro ya? Kan banyak juga obat-obatan untuk tarikan sorana tuh, tidak pakai mie. Teman-teman sekalian, kenapa air putih itu selalu kami anjurkan Kang Bro ya? Buat apa ya? Buat menetralisir asam lambungnya, karena tanpa risiko Kang Bro ya. Betul. Tanpa risiko efek samping yang lain-lain kan, karena banyak juga ya obat-obatan yang digunakan untuk apa? Supaya asam lambungnya itu netral ya, supaya tidak berlebihan. Tetapi itu menimbulkan efek samping Kang Bro ya. Kalau banyak sekali efek sampingnya. Jadi kalau apa, air putih itu adalah yang terbaik. Betul. It's the best pokoknya. Dan dokter juga menyarankan Kang Yosep, kalau seandainya kita mengkonsumsi obat-obat lambung itu hanya terbatas waktu. Dulu saya waktu ketika curhat sama dokter itu dianjurkan kalau seandainya lebih dari 3 bulan, alangkah baiknya dihentikan saja. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya katakan, kenapa saya bertanya seperti itu ya, karena waktu itu saya pengetahuan tentang obat-obatan minim Kang Yosep, karena memang saya itu bukan ahli obat-obatan teman-teman ya. Dan kemudian waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jiwa kepo kan sangat besar ya. Takutnya ada efek samping, takutnya ada inilah, ada begitulah. Nah makanya waktu itu sempat ditanyakan juga sama dokter, Pak dokter, kalau seandainya saya mengkonsumsi ini nggak membaik nih, ini udah lama nih, saya bilang, apakah dilanjut terus atau tidak? Dan dokter sendirilah yang bilang sebaiknya kalau tidak membaik, ya, kalau seandainya sudah gitu, Kang Bro, sudah lebih dari 3 bulan, sebaiknya dihentikan saja. Dan kadang saya juga berpikir dengan logika saja sih sebetulnya teman-teman ya. Kalau seandainya kita menangani dengan satu cara, kemudian cara itu tidak tidak membuat kita membaik, apalagi sudah berbulan-bulan, kenapa kita lakukan lagi? Nah itu teman-teman, belum lagi menimbulkan efek samping yang betul lain. Sekali. Ya? Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika menanganinya dengan air putih hangat gitu teman-teman, dan itu cukup membantu buat saya, dan kemudian tidak ada efek samping yang cukup besar. Kalau seandainya minum berlebih itu kayak macam 8 gelas dalam sehari, itu ada efek samping untuk yang para pemula itu ada Kang Yosep. Saya nggak berani berbohong teman-teman, sepengalaman saya juga seperti itu. Jadi ketika di awal-awal minum 8 gelas dalam sehari itu ada efek samping teman-teman ya, dan efek sampingnya itu kayak macam apa? Saya sering pipis teman-teman ya. Jadi kalau dulu normalnya sehari kita itu kencing itu cuma 1 kali gitu Kang Yosep, tetapi saat pertama kali minum minimal 8 gelas dalam sehari, kencing itu saya tuh bisa nyampe 5 kali Kang Yosep. 5 kali, 7 kali teman-teman dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis gitu teman-teman, dan itu wajar menurut saya, karena memang
kitanya baru mula gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian kelamaan itu kencing nggak akan sering gitu teman-teman ya. Biasa kembali. Dan kemudian ketika kalau misalnya kalian mempermasalahkan sering kencing itu mengganggu kalian, ya itu memang cukup mengganggu teman-teman. Tetapi menurut saya itu cukup bagus ketika kalian sering kencing gara-gara minum gitu teman-teman ya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ya karena ketika kalian sering minum kemudian sering kencing itu untuk membantu ya, bisa membantu sih sebetulnya, membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian sekarang yang masih takut minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, kalian nggak usah takut teman-teman ya, karena dianjurkan sama dokter juga untuk minum minimal 8 gelas dalam sehari itu, yaitu sangat bagus sekali. Sebetulnya untuk minum air putih hangat itu disesuaikan dengan berat badan kita gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bingung dengan berat badan saya itu berapa, karena memang di rumah itu tidak ada timbangan teman-teman ya, saya katakan nggak usah bingung saja. Yang penting kalian gimana caranya supaya banyak minum aja. Untuk saya pribadi waktu itu minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja. Tetapi kalau misalkan kalian takut banyak minum, saya katakan untuk minum itu tidak berbahaya teman-teman. Kalaupun seandainya kalian berlebih, kayak macam untuk saya pribadi dulu 10 gelas sih sebetulnya teman-teman. Kalau seandainya kalian, Pak saya itu gimana kalau misalkan 15 gelas dalam sehari, nggak apa-apa teman-teman ya, paling juga kalian nanti banyak kencing. Dan kalau banyak kencing itu sebetulnya bagus untuk membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Ada lagi Kang Yosep? Ya, tadi Kang Abdul nanyain apa seputar pengalaman ya tadi. Betul. Kalau saya yang paling nggak suka sepengalaman saya Kang Abdul ya, pada saat jantung berdebar kencang Kang Abdul. Betul. Sampai badan itu terasa dari ubun-ubun nih sampai ke kaki ya. Lemes pokoknya gitu. Pada waktu itu berdebar, pas ditengok ternyata lagi naik kereta ya. Nah itu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada kalanya kita itu mengalami dada berdebar, tidak berirama aturannya gitu teman-teman. Jadi irama jantung kita itu kadang tidak beraturan gitu teman-teman ya. Itu bisa terpengaruh karena memang aliran darah yang tidak lancar gitu teman-teman. Ya karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu senangnya itu rebahan Kang ya, saya rebahan, duduk-duduk nyaman, nonton video Abdul Rahman gitu teman-teman ya, jarang olahraga ya wajar saya katakan kalau seandainya aliran darah kalian itu tidak lancar gitu teman-teman, sehingga bisa mempengaruhi irama jantung kita itu tidak beraturan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jantung berdebar atau iramanya itu kurang beraturan itu bisa karena efek cemas gitu teman-teman ya. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis bisa mengalami ke sana? Ya karena setiap harinya selalu berpikir tentang ketakutan Kang Yosep. Berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang hal negatif teman-teman, sehingga ketika ada yang berlebihan ketakutannya, sudah pasti irama jantung kita itu berdebar gitu teman-teman ya, iramanya itu tidak beraturan. Nah itu teman-teman, makanya harus hindari stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman. Kemudian sering olahraga ringan juga seperti jalan-jalan santai, biar aliran darah dan oksigen kalian itu lancar gitu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nggak ada lagi? Ya. Nah itu teman-teman ya, untuk seputaran pertanyaan barusan dari kolom komentar atau pertanyaan lu sendiri nih? Hah? Enggak, dari kolom komentar. Sebagian kayaknya nih. Wah lu nggak bener ini. Cari manfaat. Nah itu teman-teman ya, itu video seputaran tentang jawaban yang ada di kolom komentar, walaupun barusan komentarnya itu cuma beberapa biji ya. Gitu teman-teman, mohon maaf karena kita terlena gitu teman-teman ya. Nah semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.